apa gitu. Ada 4 negara. Membuktikan bahwa mereka menolak model-model neoliberal, ultra neoliberal itu. Nah, kita balik lagi kan. Jadinya it is time sebetulnya untuk selalu kontestasikan. Nah, kita lupakan deh sekarang. Ini kan sesungguhnya begini Husnul. Kalau saya melihatnya begini. Kalau kita menggunakan metodologi sami'na wa ta'na, maka yang sesungguhnya sedang dihadapi bangsa ini adalah pertarungan sistem dan pertarungan aktor. Dua ya, sistem dan aktor. Pertarungan sistem dan pertarungan aktor. Kalau sistemnya berantakan lalu dimenangkan satu aktor, si aktor akan bisa memperbaiki sistem nggak? Enggak. Kalau kita bisa perbaiki sistem, maka peluang aktor untuk perbaiki sistem ada. Itu bedanya. Itu karenanya kendati Al-Quran paradigmanya itu dulu. Kita ngambil metodologi Al-Quran aja deh. Iya. Walaupun Al-Quran tidak dijalankan sepenuhnya oleh umat Islam, tapi Al-Quran tidak pernah bisa diubah sebagai sebuah sistem ajaran kehidupan. Oh, itu logikanya. Balik lagi di situ, Islamic Democratic Governance, Islamic Finance Governance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di program IC The Real Show, dialog kita bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Maria. Ini ada Mas Aji, ada Mas Basit. Ini siapa? Arif. Ya. Ada 3 ini sekarang. Yeah. Tapi alhamdulillah kita hari ini masih bisa untuk berdialog. Iya. Isunya sebenarnya banyak ya Bang. Banyak sekali. Keren. Gini Bang, ini kalau dilihat dari pemilu sudah sebentar lagi, ya kan? Bingar-bingar penyelenggaraan, tapi pada saat yang sama juga KPU provinsi kabupaten kota itu belum selesai direkrut. Itu indikator apa tuh? Suksesi. Biasalah, penyelenggaranya tidak akan mungkin dibuat penyelenggara yang kuat supaya bisa tesis saya. Penyelenggara yang kuat atau penyelenggara yang kompeten? Kuat dan kompeten dong tentunya, ya, kompeten, kuat dan paham, ya, knowledgeable. Saya sekarang pakainya knowledgeable, ya. Jadi morality, knowledgeable, baru yang lainnya kayak gitu. Nah seperti itu. Saya dulu sudah sampaikan kepada SBY, namanya siklus penyelenggara pemilu itu harus dipikirkan. Karena bagaimana mau pemilu 14 Februari ini tinggal berapa bulan, KPU provinsinya belum ada, maksudnya belum diganti. Nanti baru diganti, baru 2 bulan misalnya jadi KPU, kira-kira gimana itu pejabat? Ya, memahami kemudian dan sebagainya, pasti enggak ini. Saya waktu itu sudah sampaikan, tahun 2006 kepada SBY agar KPU itu diperpanjang sampai akhir 2009. Supaya mereka punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Tapi kan nggak didengerin, ya udahlah. Yang penting udah disampaikan. Nah, yang kedua lagi, hingar-bingar juga isu tentang data pemilih, ya. Data pemilih itu banyak sekali persoalan-persoalan. Pertama kali dulu yang bikin data pemilih itu sebetulnya KPU 2004, zaman saya anggota KPU. Kita agak sedikit nyontek dari model Australia yang namanya voting roll, karena Australia itu kan KPU-nya, pemilunya ini, apa namanya, compulsory, jadi database-nya itu bagus. Tapi bukan dari datanya itu, ini persoalannya. Ada warga negara asing juga punya IKTP dan sebagainya. Pada penduduk itu memang ada penduduk Indonesia, ada penduduk asing. Ya, karena di dalam teori-teori ilmu politik yang namanya manipulasi hasil pemilu itu unsur utamanya adalah dari DPT. Ya, itu jadi isunya. Tapi pada saat yang sama, kalau di sebelumnya ya, kalau kita lihat bagaimana kebijakan negara, dulu zamannya kita membuat database penduduk itu nggak ada orang asing, itu negara, nggak ada swasta. Jadi BPS kan negara dan KPU kan negara, duitnya APBN, jadi nggak ada orang asingnya. Kadang-kadang pemahaman tentang sovereignty, pemahaman tentang rahasia rakyat, yang data-data seperti itu kok kayaknya sekarang udah cuek aja. Ya di satu sisi bisa aja sih kalau saya langsung lompat kepada ya udah Kotarua, semuanya juga nanti mati ditinggal ini. Tapi kan sebagai kita sedang membangun negara, nggak bisa gitu ya data rakyat kita dijual ke bank, dijual ke dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi 8 Desember 2004 satu kopi database itu kita serahkan kepada Kemendagri, yang kemudian undang-undangnya diambil alih lagi oleh Kemendagri.
Isu lain kalau kita lihat dari ini, ya masih ada banyak ya kelompok yang ingin, ini banyak undangan-undangan juga nih, ingin yang menolak KPU 2004. Kan cuma saya takut aja, Anda menolak KPU 2004, pemilu 2004, Anda mau ikut di kelompok yang memperpanjang masa jabatan presiden, kayak gitu ya. Terus ada yang ingin mengubah semuanya, revolusioner kayak gitu ya. Biasa kan dalam satu negara itu biasa saja, dalam kajian ilmu politik itu juga biasa saja, nggak usah terlalu ini. Kalau rezim yang berkuasa sudah tidak tunduk taat patuh kepada konstitusi, maka terjadi yang disebut political disobedience gitu ya, yang dalam video sebelumnya. Nah, dalam konteks ini ada kelompok juga yang ingin memperpanjang kekuasaannya. Nah, tapi dengan segala macam nitty-gritty penyelenggaraan pemilu hari ini kan sejauh mana kita punya trust, lagi-lagi kita ngomongin trust ya. Kita punya trust bahwa election commissioners KPU hari ini itu bisa berdiri tegak di dalam penyelenggaraan pemilu di 14 Februari 2024. Ya. Karena apa? Karena pressure tentu saja dari kelompok yang menginginkan kekuasaannya berlanjut juga besar. Sejauh mana KPU sendiri yang di dalam proses rekrutmennya itu banyak between quote ya, titip sana, titip sini, titip situ, titip sono, yang kayak gitu ya, mau KPU mau Bawaslu kejadiannya kayak gitu. Salah satu contohnya lucu aja, yang S3 ilmu politik dikalahkan oleh yang nggak punya ilmu politik lah di dalam konteks itu. Nah, ini juga ilmunya aja sudah tidak dihargai di dalam konteks rekrutmen profesional. Ya KPU itu kan rekrutmen profesional sebetulnya, bukan rekrutmen karena Anda partai politik A didukung A, B, C, D, Z. Walaupun KPU di tingkat nasional itu dipilih oleh presiden dan oleh DPR, answerable to the president and to the parliament. Nah, dalam konteks ini kawan-kawan kita civil society juga terus-menerus bergerak kayak gitu ya, karena produk-produk dari pemilu yang bahasa saya, pemilu yang tingkat kehalalannya itu rendah, tidak barokah, dan akhirnya produk-produknya juga tidak barokah kayak gitu kan. Nah, kalau melihat seperti itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa suksesi pemerintahan sebagai satu indikator penting di dalam demokrasi, kalau kita mengikuti model demokrasi, kompetisi, suksesi pemerintahan secara periodik, itu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan akan berjalan dengan free and fair, bebas dan jujur. Oke. Saya masuk ke dalam suasana pemilu itu, saya melihat ada 5 tema yang mengiringinya. Tema pertama adalah tema pemakzulan. Tema pertama pemakzulan yang disampaikan oleh 100 tokoh itu. Husnul ikut nggak di situ? Aku ya, aku pemilu 2004. Sebentar. Anda bukan tokoh soalnya. Iya, bukan, saya bukan. No. Jadi tadi itu merasa tokoh ya. Saya bukan tokoh yang diundang, tapi tetap merasa tokoh dong. Oke. Satu, kayak gitu ya. 100 tokoh lakukan pemakzulan. Yang kedua, people power. Tema people power. Yang ketiga, tema pemilu. Pemilu dulu. Pemilu 2024. Yang keempat, tema kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan adendum perbaikan. Yang kelima, tema lain-lain. Pemilu curang. Segala macam-macam ya, penundaan segala macam. Penundaan. 3 periode. Oke. Tema pemakzulan dalam perspektif prosedural dan dalam peta politik statis dan dinamis, saya sampai pada kesimpulan sulit. Ya. Kalau dulu di 98 kan ekonomi, sekarang ekonomi udah lebih berat dibandingkan 98. Jadi sudah susah untuk pemakzulan itu. Anda harus bawa dulu di rapat-rapat fraksi,
fraksi, kemudian bawa ke Bamus disepakati atau tidak, bawa kemudian paripurna DPR, baru paripurna DPR, kemudian masukin ke komisi mana, baru kemudian panggil presiden dengan staf-stafnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dipertanyakan presiden, baru setelah itu munculkan hak menyatakan pendapat, baru setelah menyatakan pendapat, baru diserahkan ke MPR, ke Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dikembalikan ke sidangan. Jadi prosedur untuk pemakzulan itu panjang. Walaupun teman-teman itu, tokoh-tokoh itu sudah menyampaikan tentang masalah-masalahnya. Ini kan harus diterima dulu oleh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi harus membawanya ke dalam Bamus, Badan Musyawarah. Belum tentu Badan Musyawarah terima. Di tubuh fraksi sendiri sudah begitu rupa. Poinnya adalah kalau sejumlah undang-undang demikian mudah dan mulus diterbitkan oleh kepentingan mereka untuk sesuatu yang pemakzulan ini bertentangan dengan yang itu, jadi agak itu yang disebut dengan peta politik statisnya, peta politik behavior approach-nya itu nggak ketemu, gitu maksudnya. Jadi pakai pendekatan perilaku, pakai pendekatan dinamis, nggak ketemu nih. Dari undang-undang dihadirkan selama DPR 2019 ke 2024 ini nggak ketemu dengan proses pemakzulan, nggak matching istilahnya, nggak soul match. Gitu. Itu yang pertama kalau cerita pemakzulan. People power ini juga berhadapan dengan problem masyarakat disuap habis-habisan. Suap nanti bergeser dari 300.000 menjadi suap beras, gula, sembako, disuap posisi masyarakat bawah. Di masyarakat kelas menengah mahasiswa disuap juga dengan LPDP. Dengan LPDP itu beasiswa. Disuap di situ. Kelompok masyarakat. Dan pelarangan-pelarangan di kampus. Kekuasaan rektorat luar biasa terhadap politik. Apalagi rektornya kemudian dipilih oleh presiden. Itu yang kasus di. Apalagi kasus sejumlah guru besar bisa kemudian ditunda atau tidak diterima pengusulan guru besarnya hanya karena mengkritik menteri pendidikan. Apa poinnya? Kampus merdeka itu tidak ada. Nggak ada kampus merdeka. Itu jargon. Iya. Sudah. Oke. Itu kalau kita lihat cerita tentang bagaimana people power. Apa artinya? Kekuatan masyarakat untuk sampai di situ sudah berhadapan dengan model kooptasi kalau pakai bahasa politik yang sudah berhadapan dengan masyarakat yang terbeli, yang terkooptasi, terbeli habis oleh rezim yang berkuasa. Jadi saya masih harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, misalnya, apakah memang masyarakat sadar tentang kondisi perekonomian? Apakah memang masyarakat sadar tentang kondisi kesehatan, industri kesehatan? Apakah memang masyarakat sadar tentang kondisi politik, sosial politiknya? Apakah memang masyarakat sadar tentang bagaimana persoalan IT dalam konstruksi digital currency dan dalam konstruksi kesehatan, misalnya sampai kayak gitu. Termasuk apakah masyarakat sadar soal cyber war, cyber security-nya, itu dalam lagi posisi. Let alone didiscuss about masyarakat. Rezim yang berkuasa, aktor-aktor pejabat, apakah sadar dengan yang tadi? Saya tidak tahu. Yang pasti saya ingin mengatakan justru dalam perspektif level kesadarannya dari yang spektrumnya, dari yang ngerti sampai yang tidak mengerti ada di situ. Lalu problem berikutnya, aparat penegak hukum APH kan kita tahu sendiri tunduk patuh pada yang namanya kekuasaan presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai puncak dari segala macam kekuasaan. Bisa kita lihat misalnya kasus Kunto kan, Pangdam Siliwangi yang digeser menjadi Badan Kodiklat hanya karena kebetulan jika ada pemilu curang saya akan turun, gitu ceritanya. Artinya sesungguhnya posisi makanya aku nggak ngomong pemilu curang, saya bicaranya pemilu halal dan haram. Haramnya saya enggak, halal aja. Oke. Karena nggak ada diaduannya nanti. Iya, oke. Jadi poinnya proses people power atau gerakan masyarakat untuk membuat kekuasaan ini berhadapan dengan peta politik, peta real dinamis politiknya itu kayak gitu. Nah, sekarang kita ambil peta pemilu. Peta pemilu, dia sudah ditengarai dengan 52,4 juta pemilih fiktif. 52,4 juta pemilih fiktif. Fiktif. NIK fiktif, orang yang sudah mati masih terdaftar, satu nama punya beberapa. Itu kan luar biasa itu. 52,4 juta itu fiktif. Satu. Yang kedua, tadi yang Husnul bilang,
KPU di level provinsi dan di level kabupaten belum di saat yang sama dana yang mesti dicairkan oleh APBN kepada KPU triliun. Itu tersendat-sendat. Iya. Gitu. Berapa 76 triliun? 86 triliun. Jadi nah itu indikasinya. Pada saat yang sama ada pengajuan usulan 35 tahun berhak. Kan kelihatan nih. Iya. Jadi mengusulkan presiden dan wakil presiden 35 tahun. Alamak, udah sana kalau mau anaknya dijadikan. Jangan itu namanya konstitusi dihabisi gitu loh. Apa namanya itu? Lalu berikutnya penghinaan kepada konstitusi itu. Lalu kita lihat pada kasus apakah memang presidential threshold dari gabungan partai-partai yang mengusung salah satu calon presiden akan diganggu apa enggak gitu ya. Misalnya kasus Nasdem dengan kaitan Johnny G. Plate. Apakah kemudian juga tidak akan terganggu lebih lanjut Nasdemnya gitu ya untuk mengurangi presidensial atau ambang batas dipasok oleh beberapa partai. Belum lagi namanya Demokratnya juga terus-menerus tentang harus diselesaikan. Itu ceritanya begitu. Belum lagi calon yang bersangkutan apakah akan diganggu apa enggak. Pada saatnya sama calon sudah diganggu atau sudah diganggu ini, gitu. Ini sudah berlangsung, jadi bukan akan. Iya. Maksud saya apakah sedang berlangsung ini dan berlanjut apa enggak? Iya. Maksud saya tapi dibentuk kriminalisasinya. Iya. Dibentuk kriminalisasinya akan berjalan apa enggak? Oke. Tapi yang sudah berjalan secara politik oke. Nah, berikutnya apakah calon-calon yang ada ini sesungguhnya calon-calon yang menunjukkan social confidence atau political confidence atau economical confidence pada calon-calon yang muncul. Sampai akhirnya saya dihadapkan oleh satu persoalan dan beberapa teman. Bagaimana sangat dirasakan isu-isu tertentu memecah belah kelompok Islam. Isu-isu tertentu memecah belah bagaimana, sampai kayak gitu-gitu. Poinnya adalah ini pemilu 2024 pada hari Valentine Day, kan 14 Februari. Valentine Day kan, ini akan berjalan running well atau malah kemudian menjadi semacam picu untuk melahirkan kekisruhan, social unrest, kerusuhan sosial. Itu bisa dilihat sesungguhnya, bisa ditengarai. Itu juga bisa skenario yang mungkin juga dimunculkan. Jadi rentetan ini sebetulnya juga bagian dari skenario itu. Kita lihat yang keempat adalah kembali ke Undang-Undang 45. Ini sebenarnya karena memang melihat pemilu yang berlangsung sejak 2004 sampai dengan pemilu 2019. 99 dong ditambahkan. Itu masih berdasarkan Undang-Undang 45. Pemilu 99. Jadi kalau pakai pemilu 99 itu masih tunduk pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau pemilu 2004 sudah tunduk pada Undang-Undang Dasar 2002. Maka pertanyaannya, karena dari 2004 sampai dengan 2019 dan akan berlanjut di 2024, dia bertentangan dengan sila keempat dan akhirnya akan bertentangan dengan sila kedua dan berikutnya dengan persatuan Indonesia dan keadilan, maka lahirlah orang-orang yang merasa penting untuk melahirkan kembali ke Undang-Undang 45 dengan adendum. Tapi pada saat yang sama tadi ada orang yang merasa perlu melakukan penundaan dengan berbagai macam itu tadi. Diambil di tikungan untuk yang penundaan. Gitu. Padahal belum tentu juga ceritanya. Maka mari kita bahas satu persatu kita ngelihat di sini. Jadi ada 5 aliran, ada 4 aliran kalau kita ngelihat. Oke, tadi kita sudah sampai tentang bagaimana pemakzulan agak sulit. Begitu juga people power agak sulit. Jadi yang terbuka peluang dalam perspektif ini sesungguhnya perspektif kekuasaan. Perspektif power holder, perspektif siapa pemegang kuasa gitu ya. Kalau kekuasaan memainkan. Nah, kalau kita ambil kekuasaan memainkan itu berhubungan dengan cerita batasan usia diturunkan dari 40 ke 35, maka kelihatan subjektivitasnya penguasa. Artinya kalau kita mau ambil di situ, demokrasi sesungguhnya terjemahan oleh penguasa. Bukan demokrasi berbasis rule of law.
Bukan rule of law, bukan kedaulatan rakyat, sovereignty di tangan rakyat. Nggak ada urusan. Kan udah kita bilang tadi, sovereignty tidak di tangan rakyat, tapi berada di tangan partai politik. Nah, apalagi kemudian diindikasikan dengan penurunan batasan usia. Maka yang adalah rule of power holder. The ruler of power holder. Gitu loh. Dan subjektivitas, kenapa sih kok jadi 35? Wah, argumen rasionalnya ada. Hak asasi manusia. Satu, argumen rasionalnya, jumlah milenial, pemilihnya banyak, jadi sampai usia 40 tahun itu banyak dan sebagainya. Jadi tapi itu ada kepentingan itu maksudnya kayak gitu ya, yang ingin menggunakan pasal-pasal itu untuk kepentingan individu. Di situ kelihatan bahwa sesungguhnya problem besar bagi pemilu 2024 adalah apa yang saya sebut sebagai sustainability regime. Sustainability regime. Atau dalam bahasa kebijakannya continuing policy. Gitu, continuous policy. Kebijakan. Makanya kan sangat ini keras tuh dengan isu perubahan gitu ya. Tapi sesungguhnya isu perubahan juga tidak menjanjikan perubahan. Karena problematiknya ini sudah dibenturkan oleh sebuah keadaan, oleh suatu. Ya, tapi paling tidak ada diskursusnya. Ada diskursusnya dan ada kemudian pemanis-pemanisnya. Karena sesungguhnya negeri ini sudah dicengkram habis oleh kekuatan ultra neoliberal secara sistemik struktural. Itu perlu tahu dulu tuh. Jadi kalau bicara tentang janji perubahannya sampai nggak menembus perubahan sistemik struktural yang dicengkram oleh ultra neoliberal? Itu pertanyaannya. And how far? Tapi pilihannya kan apakah ultra neoliberal atau yang satunya lagi? Balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Nah itu makanya isu tentang bagaimana mereka mau menggugat 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Di satu sisi saya bangga juga. Kenapa? Oh iya ya, ada juga yang sadar. Kenapa? Karena 2015 saya sudah menggugat dengan beberapa tokoh, walaupun gugatan saya hilang ditelan oleh kekuatan politik dalam dan luar negeri. saya bang, sekarang muncul juga kesadaran itu gitu. Nah, kalau itu cerita pemilunya begitu, maka kemudian ada motif untuk kembali ke dalam Undang-Undang 45, maka sesungguhnya sedang memperbaiki apa yang disebut dengan menata ulang, melanjutkan dan menata kekurangan gagasan para pendiri Republik. Nah, jadi cerita tentang melanjutkan dan menata ulang gagasan para pendiri Republik ini harus dilakukan demi menyahuti situasi kondisi regional dan internasional yang demikian rupa dinamisnya. Saya ambil contoh, kita pernah bilang, ini bukan perang Ukraina-Rusia, tapi ini perang NATO. Dan ternyata NATO makin membuktikan kekuasaannya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Gitu loh. Sehingga akhirnya Jepang mengeluarkan yang namanya kertas putih, white paper. Begitu juga yang namanya posisi negara lain melihat betapa persoalan Selat Taiwan, Laut Cina Selatan juga penting. Tapi pada saat yang sama orang juga sibuk melihat yang namanya bagaimana konflik di Rusia. Persoalan pokoknya kan menjadi mau kemana konflik internasional dan konflik regional ini. Itu ceritanya. Kita dulu kan selalu mengatakan, nah ini memang kita sedang perang, mau proxy war, mau asimetrik, neocortex, finance, apa aja sudah terjadi, cuma kadang-kadang pusing kita. Itu makanya Husnul, saya terkadang pusing memikirkan ini tema apa ya, karena semua masalah kita udah bahas. Tapi maksudnya ya nggak apa-apa. Jadi kalau ini kan Muharram, tahun baru. Kan? Jadi kemarin saya diundang juga beberapa yang, kita hijrah semua ngomong hijrah. Sebentar, kalau kita pelajari sejarah hijrah, itu kan kita bahas tentang sejarah dakwah Rasulullah. Saya mau bawa ke level yang sekarang. Gimana kita dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah kita. Nah, kita sekarang ini berada di mana? Hudaybiyah, Futu Mekah. Hudaybiyah, baru Futu Mekah. Baru Baldah. Sekarang pertanyaannya, kita di mana? Kalau saya kan masih kita nih. Belum ada perjanjian Hudaybiyah. Sebentar, hijrah aja belum. Kenapa? Oh, jangan. Riba aja banyak, masih gimana? Riba itu menunjukkan betapa yang namanya struktur masyarakat diserang habis-habisan. Apa indikatornya? Pinjol sampai menyerang mahasiswa. Dan sampai kemudian terjadi bunuh-membunuh ini juga. Itu bukti bahwa riba itu berjalan dari struktur negara sampai ke struktur masyarakat terbawah. Dan itu money laundering atau
siapa yang punya uangnya itu? Terlepas siapapun yang punya uang. Tapi saya ingin mengatakan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Maksudnya negara kan harus hadir. Iya. Potong itu semua pinjol itu. Tapi kan indikasinya gampang. Itu bukti bahwa pemerintah atau negara ini tidak bisa menolak isu ketimpangan. Itu gambarannya Husnul. Jadi isu pinjol adalah gambaran konkret tentang tingginya tingkat ketimpangan. Nah, tadi udah saya bilang dan di video sebelumnya. Semua kelaman-laman kita loh. Gampang sekali. Tadi yang saya bilang tadi, 2% masyarakat Indonesia menguasai 60% sampai dengan sekian persen dari kekayaan bangsa ini. Nah, sekarang kita balik lagi tadi. Kalau kita melihatnya situasi pemilu seperti itu, kondisi pemilu 2024 seperti itu, diiringi seperti itu, dan kita tidak punya keyakinan bahwa pemilu yang akan datang, saya bilang saya tidak punya keyakinan, pemilu 2024 akan menyelesaikan masalah-masalah sistemik struktural dengan kekuatan cengkeraman neoliberal, dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 dengan modal adendumnya seakan-akan memberi angin segar, seakan-akan, saya bilang mesti seakan-akan. Maka problematiknya, kenapa mesti ada isu penundaan pemilu? Karena sama aja. Kenapa mesti ada penundaan pemilu? Nah, dari sini. Jadi penundaan pemilu coret. Gitu ya? KPU jangan sekali-kali bicara penundaan pemilu. Saya ingin mengatakan isu tentang Husnul bilang tadi bahwa KPU di provinsi dan di kabupaten belum dibentuk dengan kemudian tertunda-tundanya pencairan pada saat yang sama kemudian ada DPT 52,4 juta bermasalah, maka problematiknya bukan pemilu 2024 itu sendiri. Jadi berdasarkan identifikasi masalah kita punya 5 tadi, saya ulang. Ada persoalan pemakzulan, ada persoalan people power, ada persoalan pemilu 2024, ada persoalan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan adendum, ada persoalan penundaan pemilu. Mana yang paling mungkin kita lakukan? Itu. Pertanyaan paling mungkin dalam rangka memperbaiki keterjajahan bangsa ini, Husnul. Saya ulang, dalam rangka memperbaiki keterjajahan bangsa ini. Mana yang paling mungkin kan untuk mengatasi istilah kita Husnul, 5K. Istilah kita 5K. Tertindas, bodoh, miskin, timpang, hina. Ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Mana yang paling mungkin untuk menjawab? Itu baru berpikir kenegarawan. Kehinaan itu. Kehinaan yang paling akhir. Iya. Dignity, martabat. Iya. Itu yang mesti kita jawab. Nah, sekarang kalau kita ngambil dari perspektif kayak gitu, maka pesta demokrasi. Saya nggak bilang pesta sebenarnya Husnul ini. Saya nggak pernah mau bicara bahwa itu pesta. Election itu adalah pesta. Karena pesta itu kan kita happy. Makanya mereka ngajak happy. Gimana happy? Wong Anda bayar rakyat untuk bisa kepilih. Politiknya luar biasa. Memindah-mindahkan suara. Bagaimana rekrutmen Anda cawe-cawe. Bagaimana penggunaan aparatus negara, birokrasi, APBN, APBD di dalam pemenangan-pemenangan. Ya. Dan bagaimana oposisi-oposisi diturunkan pasal-pasal untuk kemudian dipenjarakan dan sebagainya. Bagaimana kita ngomongin pesta? Jadi saya ingin mengajak IC dari show, pemirsa IC dari show, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak Husnul, dan mengajak semuanya. Mari kita berpikir untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan yang jauh lebih besar adalah menjawab tantangan, menjawab ancaman eksistensi bangsa ini. Masih eksis nggak? Itu penting. Kita jawab eksistensi bangsa ini. Kita sudah berkali-kali menyebut bahwa kepemimpinan yang sekarang adalah kepemimpinan liabilities. Kepemimpinan yang sekarang adalah dan kalau kepemimpinan yang akan datang tetap akan liabilities, akan diulang. Maka sesungguhnya eksis bangsa ini makin hari makin melorot. Dengan mudah akan dicaplok. Akan mudah dicaplok. Itulah ternyata dibeli, Bang. Itulah makanya buku saya yang akan datang berjudul Prahara Bangsa. Setelah dari bangsa terbelah, saya menyatakan ini ada prahara bangsa. Nanti hilangnya bangsa gitu. Karena maaf, saya ngelihat ini prahara loh. Kalau modelnya begini ini prahara nih. Ini luar biasa nih ancaman praharanya gitu loh. Prahara. Kita selalu bicara ini perang, ini apa namanya, ini kedaulatan dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Sekarang gini Husnul, peta sederhana kita ngambil dari peta regional ke peta nasional. Di peta regional ada Indo-Pasifik, yang di belakangnya adalah Amerika. Oke.
Lalu di sebelahnya ada yang namanya Cina bersama para sekutunya dalam perspektif politik dan ketahanan. Maka ributlah mereka selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ya, betul. Di peta ekonomi ada yang namanya Indo-Pacific Economic Forum. Di sebelahnya ada Regional Comprehensive Economic Partnership. Dalam bahasa yang sederhana, ada New World Order melawan Belt and Road Initiative. Jadi Rusia posisinya di mana ya? Di BRI. Oh, dia BRI. BRI. Apalagi kemudian nanti Agustus bulan ini mereka akan bikin pertemuan di Afrika Selatan yang tidak yakin Rusia akan hadir. Saya tidak bicara soal itu, tapi saya bicara tentang bagaimana dampak dari peta pertahanan militer, pertahanan ekonomi masuk ke dalam pertarungan ekonomi, masuk ke dalam pertahanan nasional. Secara internasional kita lihat yang namanya Cina bertahan habis-habisan. Rusia bertahan habis-habisan. Korea Utara dan Iran bertahan habis-habisan. Ini pernah kita nyatakan bahwa perilaku George Bush telah melahirkan musuh-musuh potensial Amerika menjadi the real enemy. Ini omongan bukan omongan sekarang, Gus Nur. Kemarin sih itu bebas tuh. Siapa? Donald Trump. Loh iyalah, tapi ada lagi tambahan baru. Ada tambahan baru lagi, gitu, tambahan baru. Nah, yang ini dari peta internasional kayak gini turun ke peta regional, turun ke peta nasional, maka pertanyaan kita tadi, akankah pemilu 2024 akan sungguh-sungguh mempertahankan eksistensi bangsa ini atau tidak? Itu tantangannya. Apalagi model pemilu yang serentak, nah, DPRD, DPD. Bentuk eksistensi itu adalah menyelesaikan masalah-masalah struktural. Dan masalah-masalah struktural itu tercipta oleh sebuah sistem yang namanya ultra neoliberal. Apa indikatornya? Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law bidang kesehatan, undang-undang perbankan, bahkan yang namanya gambaran redenominasi. Orang nggak melihat bahwa redenominasi dalam rangka mempermudah digital currency. Gitu loh melihatnya. Apa ya? Yang katanya dia apa ya kemarin? Nggak urusan uang jatuh kita itu apa itu? Nggak ngerti sih. Saya tidak terakhir. Nggak maksudnya redenominasi. Maksudnya. Husnul, ukuran satu bangsa itu digambarkan oleh kekuatan mata uangnya, currency-nya. Rupiah adalah termasuk the weakest currency. Iya. Currency terlemah. Dan ketika mereka menggeser dari 1.000 menjadi 1 rupiah, dari aspek teknologi berarti mengurangi memori. Tapi dalam perspektif yang namanya currency, dia berubah dari the weakest menjadi medium currency. Tuh, Husnul. Apa poinnya? Anda ngebangun perekonomian ini telah melahirkan perekonomian yang lemah ketika Anda melakukan redenominasi. Gitu logika berpikirnya. Cuma persoalannya redenominasi. Iya. Itu yang paling kena siapa? Yang paling kena? Semua masyarakat Indonesia terkena. Nah, semuanya kan. Semua. Kita kan lebih susah lagi yang paling lebih susah orang bawah. Gitu. Mereka masih tetap duitnya gede-gede. Apa indikator mereka masih tetap? Underlying asetnya sama collateral base-nya. Sementara di bawah tidak punya underlying aset sama collateral base. Kita nggak punya. Orang bawah mana punya collateral base? Orang bawah mana punya underlying aset? Yang punya cuma mereka. Yang subsisten. Kalau saya bilang bukan lagi subsisten, sub on the land. Even not subsisten. Termasuk juga ada yang mengatakan, oh iya kemarin Indonesia dipuja-puji COVID-19. Halo, enggak. Saya kasih tahu kalau yang baik itu kan New Zealand, Taiwan, Jerman. Ternyata Jepang bahkan. Jepang. Ternyata di Australia itu tuh sampai semua warga. Jadi ini semua warga itu boleh belanja, mengambil daging itu berapa, ini berapa di supermarket yang sudah ditunjuk. Semua warga, mau kaya mau miskin. Di poinnya pada saat di lockdown itu ya. Poinnya adalah negara ngurus gitu loh. Bertanggung jawab pada warga negaranya. Pada warga negaranya. Jepang lebih dahsyat terus. Dia telisik penggunaan vaksin mana yang terkontaminasi. Walaupun dia sudah beli jutaan vaksin dan begitu diketahui terkontaminasi, dia buang. Yang kedua, kalau kita tetap disuntikkan rakyat. Dia lebih dahsyat terus. Jepang menyatakan dalam jangka panjang, jadi tidak menggunakan emergency using authority, tidak menggunakan otoritas penggunaan darurat. Dalam jangka panjang, ketika vaksin melahirkan akibat-akibat kemanusiaan, baik secara fisik maupun mental, negara bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Hebat Indonesia.
Padahal polisinya gimana? Undang-undangnya malah industri, jadi industri kapitalis. Orang lupa bahwa dengan Omnibus Law Kesehatan, rumah sakit daerah akan menjadi bancakan kaum pemodal. Karena akan terseok-seok, mandatory spending diambil, disangkrutkan, kemudian diambil. Kayak Garuda. Itu orang lupa di situ, Usno. Saya ingin mengatakan itu salah satu problematik yang dihadapi oleh pemilu 24. Tapi andai kata kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang diadendum, potensi untuk memperbaiki utang neoliberal ini ada. Ada, kita buka itu terbuka. Tapi melalui pemilu 2024 nggak mungkin. Karena Anda duduk pada sistemik struktural yang sudah neoliberal tadi. Liberal tadi. Itu ya, yang pemilunya kan jadi liberal, populis. Popular vote itu model yang namanya pemilu liberal, market centered paradigm, bukan electoral vote kan? Popular vote. Jadi kita ingin mengajak, yuk kita melihat sebenarnya para pendiri republik ini, baik yang perempuan maupun yang lelaki. Nah, itu dong. Father, gitu ya, founding fathers, gitu ya, baik perempuan yang mulai. Kan memang ada yang perempuan. Ada Maria Ulfah, gitu. Maria Ulfah dan Siti Sukaptina. Iya, Siti Sukaptina. Jadi mari kita lihat sebenarnya dalam hitungan 5 tahun ke depan kita kayak apa. Indikator yang selalu saya ucapkan, ini loh, nilai tukar kita ambruk terus. Sudah. Sekarang berapa dolar? Ya sekarang kena 15.000. Lalu kemudian kita bilang kemiskinan rendah, tapi Bank Dunia menyatakan bilangnya 40%. Saya bilang enggak. Kalau pakai indikator batas kemiskinan 3,9 dolar, tidak 40%. Ketimpangan naik, nah bisa 60%. Oke. Lalu berikutnya setelah kita lihat kayak gitu, artinya dia tidak mengatasi ketimpangan, dia tidak mengatasi kemiskinan, dia tidak generasinya langsung kalau pakai 1 dia langsung nembus 0,41 walaupun kelas menengah tapi berpotensi lampu kuning. Gitu. Naik dia langsung kalau ngambil begitu. Jadi kalau kita menggunakan indikator ekonomi yang selalu dibangga-banggakan baik itu yang mana? Saya bingung sebenarnya. Habis kalau ngomong sama pendukung kan susah. Kalau dilihat dari semua data, fact-nya, dia selalu bicara data. Ini datanya. Saya bilang begini deh. Ini belum ngomong value ya. Kadang-kadang fact itu juga kita juga hati-hati. Oke, sekarang saya kasih fact aja deh, kasih fakta aja. RPJMN 2014 sampai dengan 2019 menyatakan bahwa peranan swasta dan peranan BUMN di bidang infrastruktur mencapai 58%. Ini saya pakai. Ini pernah munculkan juga isi the ratio. Pernah munculkan. Ya kan? Di dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024, peranan BUMN dan swasta mencapai 62,99%, tepatnya 63. Sekarang saya tanya, apa dampaknya? Dampaknya seperti yang Sri Mulyani bilang sendiri. Harga logistik kita itu tetap tinggi karena bersaing. Jadi walaupun dia sudah misalnya kenaikan dari anggaran untuk infrastruktur yang sekian persen, tidak mengakibatkan sejajar dengan prestasi yang dicapai. Apa prestasi yang dicapai? Luhut protes atas logistik performance index yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Iya kan? Iya. Itu indikator konkret gitu. Itu indikator konkret gitu. Lo nggak bisa ngomong apa-apa, faktanya begini kok gitu. Artinya apa? Ketika yang namanya, balik nih ke tesis awal, ketika yang namanya public goods dan public services diserahkan ke tangan swasta, sudah pasti harga tidak terkendali. Bukti yang saya bilang 5I atau 7I. Gitu. Tapi menjual negeri keluar investasi itu masih kesadaran bahwa investasi itu jebakan. Kenapa sih susah banget memahami? Mindset. Jadi ini kita harus ubah mindset. Berubah mindset. Salah satu ubah mindset adalah cobalah Anda pegang sumpah jabatan. Iya, balik lagi begitu. Jadi inward looking itu menjadi sangat penting hari ini. Iya. Jadi bukan berarti kalau kita inward looking, kuatkan negara kita supaya tidak mudah diintervensi, tidak mudah dikooptasi oleh. Kaum liberal akan bilang begini, Anda katak dalam tempurung katanya. Dia lupa, dia nggak lihat
bagaimana yang namanya Iran, bagaimana yang namanya Korea Utara, bagaimana yang namanya negara-negara yang memperlakukan model kita menyebut sebagai kami mendapat berkah dengan mendapat posisi bagaimana kita diembargo. Kenapa? Karena saat itu Afrika Selatan. Loh, apalagi sekarang 4 negara di Afrika memprotes habis-habisan, menolak seluruhnya namanya tekanan Perancis untuk membuktikan Perancis tidak lagi berdaya terhadap mereka. Afrika Barat, Nigeria, Burkina Faso, satu lagi apa gitu. Ada 4 negara membuktikan bahwa mereka menolak model-model neoliberal, ultra neoliberal itu. Nah, kita balik lagi kan, jadinya it is time sebetulnya untuk selalu kontestasikan. Nah, kita lupakan deh sekarang. Ini kan sesungguhnya begini Husnul. Kalau saya melihatnya begini. Kalau kita menggunakan metodologi sami'na wa ta'na, maka yang sesungguhnya sedang dihadapi bangsa ini adalah pertarungan sistem dan pertarungan aktor. Dua Husnul. Ya, sistem dan aktor. Pertarungan sistem dan pertarungan aktor. Kalau sistemnya berantakan lalu dimenangkan satu aktor, si aktor akan bisa memperbaiki sistem nggak? Enggak. Kalau kita bisa perbaiki sistem, maka peluang aktor untuk perbaiki sistem ada. Itu bedanya. Itu karenanya kendati Al-Quran paradigmanya itu dulu. Kita ngambil metodologi Al-Quran aja deh. Iya. Walaupun Al-Quran tidak dijalankan sepenuhnya oleh umat Islam, tapi Al-Quran tidak pernah bisa diubah sebagai sebuah sistem ajaran kehidupan. Oh, itu logikanya. Balik lagi di situ, Islamic Democratic Governance, Islamic Finance Governance, gitu ya, karena di situ value-nya dikasih oleh Tuhan. Ini loh, dan itu tidak ada dianggap maju. Kalau kita sekarang menganggap kalau kita membahas value dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, para ulama kan dianggap kuno. Padahal justru itu yang tidak akan lapuk fitunya futuristiknya luar biasa Husnul. Saya bilang sama Husnul, salah satu kajian saya sekarang, ini saya buka sebagai penutup Husnul. Sebagai penutup. Saya tidak lagi terpengaruh melihat pertarungan Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan yang merisaukan negara-negara Asia Timur, termasuk Asia Tenggara. Tapi saya sekarang masuk ke dalam sampai seberapa jauh Suriah bisa menyelesaikan konflik. Resolusi konflik di Suriah itu kayak apa? Tahu kenapa Husnul? Karena saya membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena sirah Nabi Muhammad. Hadis. Ya, hadis menyatakan konflik akan terjadi besar dan masuk ke panggung Perang Dunia Ketiga adalah konflik Suriah. Oh, begitu. Dan di situ ada Palestina, Israel. Terlibat semua. Disitulah dampaknya menjadi depopulasi benar-benar terjadi habis-habisan. Tapi kalau terjadi yang namanya oppressive ruler kayak di negara kita yang saya tadi katakan, gampang kok Tuhan itu menghilangkan satu bangsa kayak gitu ya. Seperti terjadi di Italia. Iya. Ketika mereka menerapkan gimana ceritanya itu? Masih enggak? Atau nanti kita bahas lagi gitu ya. Yang seperti itu. Nah, ternyata sebenarnya pusat dari pergerakan dunia ya mau nggak mau memang di wilayah Timur Tengah itu. Betul. Ya, jadi bagaimana kita sebagai negara Muslim terbesar dunia hari ini ya, sebentar lagi India. India walaupun prosentasenya sedikit, tapi dari segi jumlah itu banyak. Tapi kalau kita membahas tentang bagaimana kita terus-menerus bergolak atau bagaimana sebetulnya perkembangan Islam, perkembangan umat Islam di Indonesia ya, jadi kita kaya tapi rakyatnya miskin dan sebagainya, itu mempengaruhi kemampuan kita sebetulnya di dalam berbicara pada level internasional itu. Ya, jadi meningkatkan kapasitas kita, kapabilitas kita sehingga kita punya posisi tawar, sehingga kita bisa memberikan alternatif sistem di dalam konteks itu. Ini jadi penting. Jadi kalau negara ini ingin punya posisi tawar yang pernah terjadi di era Soekarno dan era Soeharto, maka tidak ada cara lain kecuali didasarkan pada ilmu dan iman. Ilmu dan ilmu. Gak ada cara lain. Tingkatkan ilmu. Aku angkat derajat kamu karena ilmu kamu. Aku angkat derajat kamu karena iman kamu. Sebaik-baiknya derajat kamu adalah karena iman dan ilmu. Wah, gitu. Itu posisi tawar, Husnul. Itu posisi kalau di dalam konteks yang tadi modern nation state versus Islamic democratic governance, sovereignty, legal system, leadership. Nah, kalau yang ini Allah yang kasih tunjuk, kalau yang ini man-made. Nah, kan kita melihat, masa ya nggak akan pernah dikalahkan lah kalau tadi bicara tentang Al-Quran, hadis dan sebagainya.
cara melihat kita, kenapa kita nggak mau? Karena cara kita memahami Al-Qurannya, sorry to say, masih belum memadai. Oh, iya. Saya ketemu beberapa sudah luar biasa. Ya, tapi, tentu. Tapi gini, menurut saya Ya. yang memahami terpisah dengan yang menguasai. Oh iya betul. Penguasa dia tidak tunduk taat patuh pada itu. Betul, Itu kan. betul sekali. Karena dianggapnya tidak modern kayak gitu. Mau naik lagi infonya. Iya, benar. Mau berwenang tapi tidak mau bertanggung jawab. Ya, Atau iya. paling tidak mau berwenang tapi cuci tangan. Cuci tangan. Saya tidak mau, bukan urusan saya. Itu bukan kebijakan saya. Itu yang namanya sekolah apa? Iya. Peta-peta sekolah itu bukan Adik. Iya. Ya, maksudnya zonasi. Itu kan udah. That's not your policy, but you are now have to serve that policy. Iya dong. Itu Ada di situ persoalan otoritasnya itu. gimana? Itu si X yang menjawab, bukan Makanya saya katanya. menjadi pemimpin yang tadi saya katakan modalnya itu adalah moral, ethics, yang kedua knowledgeable. Iya. Ya, jadi jangan hanya berpikir elektabilitas, terus kemudian jadi calon pemimpin, kemudian semuanya dipikir kekuasaannya itu ada di istana. Enggak. Kekuasaan itu milik Allah. Nah, kalau khusus sampai di situ, kan kompetensi itu komponennya 3. Skill, knowledge, attitude. Skill, knowledge, attitude. Dalam konsep kita, skill, knowledge, attitude yang sebagai basis kompetensi ini tidak cukup. Karena dia diperlukan tadi value-nya. Value-nya inilah yang memberikan nilai-nilai, memberikan semangat, memantik, mencetus, dan kemudian menjaga agar skill-nya benar, agar knowledge-nya benar, agar attitude-nya benar. Ya, kalau kita ilmu, Ya. di dalam Islam kan ilmu itu harus nafi, ilmu yang bermanfaat. Betul. Kita masih berdoa kan? Betul. Setiap pagi dan petang kan? Iya. Harnas anfa'ahum linas. Ilmu yang nafi. Iya. Jadi minta Allah untuk diberikan ilmu yang nafi, Iya. ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, balik lagi ke tesis kita. Oke, pemakzulan, people power, pemilu, kembali ke Undang-Undang 45 dengan adendum, atau penundaan. Mana yang lebih bermanfaat dalam rangka eksistensi bangsa? Kita nggak bisa memutuskan. Kita tidak memutuskan. Silahkan Itu berpikir adalah sendiri. hasil dari semua, Iya. hasil dari dialog, Iya. hasil dari Iya. doa-doa kita Betul, kepada betul, Allah. betul. Yang penting bergerak aja. Ada 2 hal yang penting, Husnul. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah. Nah, makanya bergerak. Iya. Yang itu tadi Iya. iman, Iya. amal, Iya. takwa Iya. ditingkatkan. Iya. Yang kedua itu jadi Iya. berdoa kepada yang punya kekuasaan. Kenapa sampai saya usulkan kayak gitu, Husnul? Ada energi yang di luar kendali manusia. Iya dong. Ketika sebelum subuh sampai dengan subuh itu, Husnul. Iya. Luar biasa. Betul. Luar biasa itu, Husnul. Saya merasakan betul itu, Husnul. Energi malam. yang masuk ke dalam diri kita Dan- dari sebelum subuh sampai dengan posisi subuh. Wah, luar biasa. Nah, disitulah. Kita zat padat. Sakhar. Iya, kita zat padat, kita zat cair, kita zat gasnya. Ketika kita elaborasi ke dalam diri kita ketiga-tiganya, wah, dia melahirkan energi pemikiran, energi rasa, energi kalbu yang luar biasa. Husnul. Dan karena itu masih sepi, jadi kita Iya. bisa langsung berdialog dengan Waktu-waktu Sang berdoa Khalik mustajab itu. Ya. Sang Khalik itu, Iya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita Betul. termasuk golongan-golongan Amin. orang yang disayang Amin. oleh Allah, yang Amin. diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Dan kita mudah-mudahan nanti semuanya ya pemirsa IC dari USO, mudah-mudahan kita nanti semuanya itu husnul khotimah. Amin ya Allah. Ya, jadi Amin. sabar, ternyata kan, oh iya kita harus sabar, kita sudah pada puncak kesabaran. Halo, sabar itu nggak ada batasnya. Sabarnya batas adalah mati. Gitu Ternyata begitu. Jadi nggak ada puncak sabar habis, enggak. Habisnya sabar adalah kita mati. Udah selesai, karena itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita kuat. Sabar jadi berarti sama dengan ujian. Jadi kita harus kuat, mudah-mudahan insya Allah kalau kita menginginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menutup hidup dengan husnul khotimah. Dengan husnul khotimah. Nah, atau fisabilillah. Fisabilillah. Insya Allah akan tercapai. Amin. Demikian, kalau kami salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.